Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada sekitar abad ke-13. Kerajaan ini bercorak Islam dan berlokasi di Pulau Sumatera yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang sangat strategis di dekat Selat Malaka atau lebih tepatnya di kota Lok Sumawe, Aceh. Berbagai bukti sejarah menjadi tanda keberadaan kerajaan ini, bahkan merekam masa kejayaannya. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Nah, di video kali ini aku tertarik untuk membahas tentang sejarah dari kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ayo kita belajar bersama. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Dilansir dari laman pemerintah Provinsi Aceh, Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasir dan Pewerlak. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini merupakan pusat perniagaan penting yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Adapun komoditas utama kerajaan Samudra Pasai adalah lada. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Catatan sejarah keberadaan kerajaan Samudra Pasai direkam oleh beberapa catatan pengembara. Dilansir dari laman gramedia.com, menurut catatan Marco Polo disebutkan bahwa ada seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Dari catatan tersebut, Marco Polo menerangkan bahwa terdapat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Diketahui bahwa kerajaan Islam yang Marco Polo lihat adalah Samudra Pasai dengan ibu kotanya di Pasai. Selain itu, terdapat catatan Ibnu Batutah yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di masa-masa kejayaannya. Ibnu Batutah berkunjung pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi. Saat itu, Samudra Pasai memiliki peran sebagai bandar dagang besar yang bahkan telah memiliki alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi 70% emas murni. Dari catatan Ibnu Batutah diketahui pula bahwa kerajaan Samudra Pasai tidak memiliki benteng pertahanan yang terbuat dari batu, melainkan memagari kota-kotanya dengan kayu yang memiliki jarak beberapa kilometer dari pelabuhan. Pada kawasan pusat pemerintahan tersebut, kerajaan ini pun memiliki masjid, pasar, serta dilalui oleh sungai yang bermuara ke laut. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran akibat serangan Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi dan akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Aceh pada tahun 1524 Masehi. Raja yang berhasil membawa kerajaan Samudra Pasai ke puncak kejayaan adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sementara raja terakhir kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Zainal Abidin IV yang memerintah di tahun 1514. Ada 4 faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, serangan kerajaan Majapahit. Samudra Pasai sendiri merupakan kerajaan yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka. Hal ini membuat kerajaan Majapahit mempunyai ambisi untuk menyatukan Nusantara dengan menyerang kerajaan Samudra Pasai. Serangan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit kepada kerajaan Samudra Pasai juga didorong karena perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir kepada putri Majapahit. Sehingga pada tahun 1345, Gajah Mada atas perintah Raja Hayam Wuruk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Serangan Majapahit awalnya hanya ke perbatasan Perlak, akan tetapi serangan itu gagal
karena penjagaan ketat dari kerajaan Samudra Pasai. Gajah Mada akhirnya memilih mundur dan mencoba strategi lain dengan menyerang langsung melalui dua arah, yaitu darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan ternyata juga mengalami kegagalan. Akan tetapi, serangan melalui laut berhasil membawa pasukan Majapahit masuk ke istana. Serangan dari kerajaan Majapahit ini membuat kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Faktor kedua yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yaitu konflik keluarga. Penyebab kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran karena konflik keluarga kerajaan yang terjadi mulai akhir abad ke-14. Akibat dari adanya konflik keluarga ini adalah munculnya perang saudara dan perebutan kekuasaan di istana kerajaan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sultan Pasai meminta bantuan kepada kerajaan Malaka yang pada awalnya berhasil. Akan tetapi, bantuan yang datang dari kerajaan Malaka malah membawa dampak lain bagi kerajaan Samudra Pasai yang semakin dekat dengan keruntuhan. Faktor yang ketiga adalah berdirinya kerajaan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Malaka berdiri yang memunculkan pusat politik dan perdagangan baru di Malaka. Terlebih letak kerajaan Malaka lebih strategis dibanding dengan letak kerajaan Samudra Pasai. Hal inilah yang kemudian membuat kerajaan Samudra Pasai lama-kelamaan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah. Dominasi kerajaan Malaka di sektor perdagangan membuat kerajaan Samudra Pasai kian terpinggirkan. Faktor yang keempat adalah serangan Portugis. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yang terakhir disebabkan karena serangan yang dilakukan Portugis pada awal abad ke-16. Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 melakukan penyerangan ke Malaka dengan membawa 16.000 pasukan dan 15 kapal. Serangan ini membuahkan hasil dan Portugis mulai menguasai wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka termasuk kerajaan Samudra Pasai. Akhirnya, Portugis berhasil menguasai sebagian wilayah kerajaan Samudra Pasai sekaligus menandai keruntuhan kerajaan tersebut. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah diambil alih oleh Portugis akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Oke guys, sekian video aku kali ini yang membahas tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai beserta faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dari kerajaan tersebut. Semoga video kali ini bisa mengedukasi kita semua ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran melalui kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.